Sekarang bertanya lagi, emang kenapa Tuhan yang nggak boleh 2, 3, 4, dan seterusnya? Kenapa harus tunggal? Maka dijelaskan secara rasional. Perhatikan, Quran surah ke-21 ayat 22. Quran surah 21, Al-Anbiya ayat 22. Yuk, kita menggunakan pendekatan rasional dulu ya, yang nanti sumbernya referensinya dari Quran langsung. Jadi kalau nanti berdiskusi dengan yang sudah beriman, cukup pakai dalil. Kalau nggak yakin dengan dalil, yang dipertanyakan keimanannya. Kalau bagi yang belum beriman, gunakan logika ini. Kalau nanti bertanya di mana referensinya, Allah sendiri yang menjelaskan Tuhan saya yang hak ditemukan di Al-Quran. Jelas ya? Nah, sekarang kenapa Tuhan tidak boleh 2, 3, 4, 5, dan seterusnya? Kenapa harus 1? Ya? Perhatikan baik-baik. Laukana fihima, laukana fihima alihatun illallahu la fasadata. Ya, perhatikan kalimatnya. Kita lihat tuh di Asy-Syura tadi, Quran surah 42 ayat 11. Fatirus samawati wal ardh. Dialah Allah yang merawat alam semesta ini, langit, bumi, dan sebagainya. Kita sepakat kan bahwa yang mengatur, menciptakan semua langit, bumi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan katakan ketentuan alam semesta. Siapa yang bikin alam semesta ini? Ya, kalau orang-orang yang merasa tidak bertuhan menjadikan ukuran Tuhan dari nafsunya, itu kan selalu mengatakan ini alam semesta menghadirkan ini. Pertanyaannya, yang mencipta alam semesta itu siapa? Ya. Kadang-kadang kalau dalam skema yang lain, urusan keduniaan mau dibawa ke politik, ke ekonomi, ke macam-macam, nalar logikanya kuat gitu. Ya, akalnya sehat, berpikirnya bagus dan sebagainya. Tapi ketika dibawa kepada keimanan, logika itu nggak bisa dipakai. Ya, jangan dikatakan ini alam semesta yang menghadirkan ini, ketentuan ini. Sekarang pertanyaannya, siapa yang menciptakan alam semesta itu? Siapa yang mengaturnya? Itu sebelum kita bertanya, Tuhan yang hak itu sudah menjawab, Fatirus samawati wal ardh. Aku bukan sekedar menjaga, aku yang mencipta. Fatir itu yang mencipta sekaligus merawat. Ya, yang merawat alam semesta, yang terkait dengan kehidupan kita, langit dan bumi, samawati wal ardh. Yang kita pijak di bumi, keterkaitan kita kan kalau nggak ke langit, ke atas, yang ada di bumi, daratan dengan lautan. Kan darat, laut, udara gitu kan. Itu kan yang terkaitan dengan kita, kehidupan kita itu. Ya, maka itu yang dirawat, dicipta. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada langit, ada bumi yang dicipta, dirawat, dan sebagainya. Sekarang, kalau Anda katakan Tuhannya lebih daripada 1, 2, 3, 4, dan sebagainya, maka konsekuensi logisnya secara rasional, laukana fihima, kalaulah di langit dan di bumi itu, yang menciptakan, mengatur, dan sebagainya, alihatun, ada banyak Tuhan, illallahi, selain Allah. Ya, kalau Allah kan jelas, 1, nih, katakan Allah itu 1, kan? Allah itu esa, kan? Ya, kalau Allah jelaskan menunjuk pada yang 1. Allah itu nggak mungkin lafaz menunjuk pada yang banyak, itu nggak mungkin. Ya, karena itu kata Allah itu nggak akan ditemukan kecuali menunjuk pada syariat Islam. Cuma di Islam, makanya nggak bisa dimodifikasi pada nama-nama Tuhan yang lain, nggak bisa. Karena memang itu memang khusus ditujukan kepada Tuhan ya bagi orang yang beriman dalam Islam. Tuhannya orang Islam, Allah, jelas ya. Ketika turun ayatnya mengatakan kul huwa Allah, jelas ya. Nah, ini memang identitas. Jadi kalau ada di keyakinan lain menyebut Tuhannya dengan Allah misalnya, ini tanda-tanda kebaikan. Artinya secara fitrah menyadari Allah itu Tuhan, ya kan? Tinggal mencari jalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, ini kalaulah pada pemeliharaan pencipta langit dan bumi itu ada banyak Tuhan selain Allah, ya, yang dipertuhankan, Tuhannya 2, 3, 4, dan sebagainya, maka secara logika, ya, secara logika, la fasadata, akan rusak nanti, nggak akan stabil pemeliharaan langit dan bumi itu. Kenapa? Ya, karena pada dasarnya lebih daripada 1 itu akan melahirkan juga pemikiran-pemikiran yang beragam, ide-ide yang beragam, keinginan-keinginan yang tidak sama. Nah, ini bagian dari sifat makhluk, ya. Sesuatu yang banyak, yang beragam, yang keberpasangan lebih dari 1, sifat makhluk. Karena itu kalau Anda ambil sifat makhluk yang berpasangan, yang banyak, dan sebagainya, yuk kita sebutkan. A, B, C. A, Adi, Budi, Chandra. Ada 3 orang, ya kan? Kemudian 3 orang ini apakah memiliki pikiran yang sama? Tidak. Ya, sekarang aja di Zoom seperti ini, Anda punya di keluarga 3 orang.
Yang satu mengatakan, nah nanti aja ikutnya di pertengahan. Yang satu mengatakan ikut dari awal. Yang satu mengatakan, ayo udah kita kompak aja dari awal ikut. Cuman di tengah-tengah nanti saya akan pergi. Yang ini mengatakan enggak, saya akan siap-siap pekerjaan. Nanti saya pindah dari Zoom ke YouTube. Semua itu bisa berbeda. Oh, saya mau pakai yang ini, tidak, saya mau pakai yang ini. Anda bisa bayangkan nggak kalau itu dibawa, ya refleksinya dalam suasana dalam tanda petik ketuhanan untuk mengatur alam, maka dibayangkan bagaimana hal yang terjadi kepada alam itu. Tuhan yang satu mengatakan, ini penduduk Bekasi ini memang kurang bersyukur, kirimkan aja hujan yang menjadikan banjir. Kata Tuhan yang satu, jangan dulu pakai banjir, uji dulu, barangkali di antara mereka ada yang mau tobat. Yang satu lagi mengatakan, jangan asal kirim aja, jangan asal bilang tobat aja, tuh di antara mereka juga ada hamba-hamba yang sedang beristighfar. Anda bisa bayangkan kalau Tuhannya berselisih, bagaimana dengan ciptaannya? Bisa kebayang nggak? Kalau sesama Tuhan ribut, alamnya rusak, hancur alam. Ya, manusia berperang aja pertumpahan darah terjadi, ada kerusakan. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sekarang Tuhannya berkelahi, maka apa yang terbayang dengan alam? La fasadata, hancurlah nanti apa yang dicipta itu. Ya, maka secara logika, secara rasional, nggak mungkin Tuhan itu lebih daripada satu. Ya, kalau Anda mau katakan lagi, wah itu mungkin saja Tuhannya kompak. Kan diantara sifat ketuhanan bisa aja kompak misalnya kan. Ya tapi ini menunjukkan kelemahan Tuhan. Yang Tuhan tuh nggak boleh sama. Maka dia punya sifat kufu namanya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sifat Tuhan tuh nggak boleh berserikat. Karena kalau berserikat menunjukkan Tuhan lemah. Nggak bisa mengerjakan satu tugas dengan sendirinya. Dia butuh partner. Yang namanya Tuhan tuh nggak perlu partner. Yang butuh partner itu makhluk. Ya, yang butuh partner itu makhluk. Partner itu menunjukkan kelemahan, nggak bisa kerja sendiri, ya nggak bisa menguasai. Lalu untuk apa Allah menciptakan malaikat? Untuk apa menciptakan? Kalau Allah bisa sendiri, untuk kemaslahatan makhluk, Joni. Dan untuk pembuktian kepada Anda, supaya saat Anda menuntut, Anda pembuktian kepada Anda. Karena itu Allah Maha tahu dengan segalanya.